Interprofessional Education atau IPE adalah suatu pelaksanaan pembelajaran yang diikuti oleh 2 atau lebih profesi kesehatan yang saling mempelajari peran masing-masing profesi kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. IPE merupakan hal yang potensial sebagai media kolaborasi antar profesional kesehatan dengan skill dasar antar profesional dalam masa pendidikan. IPE juga merupakan hal yang penting dalam membantu pengembangan konsep kerjasama antar profesional yang ada dengan mempromosikan sikap dan perilaku yang positif antar profesi yang terlibat di dalamnya. Tujuan IPE adalah praktik kolaborasi antar profesi di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerja sama dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Anwar dan Rosa 2019. Interprofessional Collaborative Practice atau IPCP adalah kemitraan antar profesional kesehatan melalui pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan terkait proses pelayanan kesehatan. IPCP merupakan proses kerjasama dan berbagi peran yang berfokus pada masalah klien. Dalam konteks IPCP, semua tenaga kesehatan berkomunikasi selama proses pelayanan untuk keselamatan pasien dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh tenaga kesehatan dan bersinergi untuk keselamatan pasien. Bersumber dari kebutuhan akan tenaga medis untuk memberikan kualitas perawatan yang tinggi dengan perawatan yang kolaboratif dan kompeten adalah hal yang mendasari pentingnya pelaksanaan IPE atau Interprofessional Education. Dengan terlaksanakannya IPE, maka akan membantu mewujudkan kolaborasi yang baik antar petugas kesehatan, baik dari segi tugas, hak, kewajiban, dan peran antar profesi, sehingga manajemen penanganan konflik dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, kolaborasi dalam dunia kesehatan ini penting, karena kompleksnya permasalahan dari pasien yang tidak dapat ditangani hanya oleh satu profesi medis saja, melainkan harus melibatkan berbagai profesi. Kerjasama yang efektif oleh tenaga kesehatan dari berbagai profesi merupakan kunci penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan dan keselamatan keluarga atau masyarakat. Cara menjaga hubungan yang baik antar tenaga kesehatan. Yang pertama, bersikap terbuka. Keterbukaan dalam berpendapat, mengungkapkan ide, perasaan, dan pengalaman ke orang yang baik dapat menjalin hubungan yang kuat antar tenaga kesehatan. Yang kedua, kemampuan dalam menyelesaikan konflik. Harus adanya ketersediaan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sehingga hubungan yang terbaik tetap terjalin. Untuk poin yang ketiga, bekerja sama demi meningkatkan derajat kesehatan. Seperti yang sudah diketahui, dalam menangani permasalahan pasien yang kompleks, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu profesi saja, melainkan kolaborasi dari berbagai macam profesi. Oleh karena itu, masing-masing profesi haruslah memahami masing-masing kompetensi untuk bisa bekerja sama dan meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan serta keselamatan pasien. Untuk poin keempat adalah membangun komunikasi yang baik sesama tenaga kesehatan. Komunikasi yang baik sangatlah vital pada kolaborasi, karena tanpa adanya komunikasi yang baik, kolaborasi yang optimal tidak akan tercapai. Buruknya komunikasi juga akan meningkatkan kesalahan ketika merawat pasien. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati rekan sejawat, baik seprofesi atau tidak. Menjaga hubungan dengan teman sejawat hendaknya senantiasa selalu dilakukan. Tenaga kesehatan bisa saling menghormati dan menghargai untuk menjaga hubungan dengan sejawat. Apabila hubungan antar teman sejawat sudah saling menghormati dan menghargai, biasanya akan diikuti oleh perilaku yang terpuji. Misalnya, lebih dapat bekerja sama untuk kebahagiaan dan kemajuan bersama. Yang keenam, membangun rasa percaya sesama tenaga kesehatan. Rasa percaya perlu dibangun di antara sesama tenaga kesehatan untuk membangun hubungan yang baik di antara tenaga kesehatan. Dalam menjaga hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien, diperlukan beberapa hal, yaitu hubungan atau komunikasi yang baik dan efektif antar tenaga kesehatan, baik dalam satu profesi maupun dalam profesi yang berbeda. Pelayanan yang ada di rumah sakit merupakan pelayanan yang multidisiplin, sehingga bisa berpotensi terjadinya pelayanan yang tumpang tindih
terjadinya konflik interprofesional, dan juga keterlambatan pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dan komunikasi yang baik antar sesama tenaga kesehatan, sehingga terjadinya kesalahan medis dapat terminimalisir, serta keselamatan dan kepuasan pasien dapat meningkat. Kemudian, strategi yang efektif sangat dibutuhkan jika melihat pelayanan kesehatan rumah sakit yang terdiri atas beragam profesi yang berbeda. Strategi dalam menyusun dan membuat sesuatu akan membangkitkan kerjasama antar profesi yang profesional. Hubungan atau komunikasi yang baik antara masing-masing tenaga kesehatan dan pasien. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan. Pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu. Komunikasi yang efektif terjadi bila pendengar menangkap dan menginterpretasikan ide yang disampaikan dengan tepat seperti apa yang dimaksud oleh pembicara. Metode komunikasi yang baik dan efektif serta paling sering digunakan antara tenaga medis dengan pasien adalah metode patient-centered communication. Metode ini lebih menekankan terhadap pengalaman yang dirasakan oleh pasien, dan pengalaman ini dianggap sebagai suatu hal yang unik yang dirasakan pada setiap individunya. Berdasarkan hasil konseling kedokteran Indonesia pada tahun 2006, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan komunikasi efektif antara dokter yang juga dapat diterapkan bagi tenaga kesehatan lainnya dan pasien adalah sikap profesional dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Sikap yang menunjukkan kemampuan dokter dalam menyelesaikan tugas-tugas sesuai peran dan fungsinya, mampu mengatur diri sendiri seperti ketepatan waktu dan mampu menghadapi berbagai tipe pasien, serta mampu bekerja sama dengan profesi kesehatan yang lain. Di dalam proses komunikasi dokter dan pasien, sikap profesional penting untuk membangun rasa nyaman, aman, dan percaya bagi dokter, yang merupakan landasan bagi berlangsungnya komunikasi secara efektif. Pengumpulan informasi dari pasien secara kompresif yang di dalamnya terdapat anamnesis yang akurat dan sesi penyampaian informasi. Penyampaian informasi yang akurat dan proses langkah-langkah komunikasi yang terdiri dari salam, ajak bicara, menjelaskan, dan mengingatkan pasien. Dengan mengembangkan komunikasi efektif tersebut, dokter dapat mengetahui sepenuhnya kondisi pasien, dan keluarga pasien juga menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada dokter. Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada proses penyembuhan selanjutnya. Pasien merasa aman dan tenang mendapatkan penanganan yang intensif oleh dokter, sehingga pasien akan patuh menjalankan petunjuk dan nasihat dokter, karena yakin bahwa semua yang dilakukan untuk kebaikan pasien.